Urung silung men. Karena setelah kehidupannya nak kehidupan yang lebih dahsyat. Bagi orang yang ingin untuk menyukseskan kehidupan, untuk membahagiakan kehidupan setelah kehidupan dunia, maka itulah orang-orang yang beruntung. La urang di saah gejak-jak hana getete karubah melinggai. Na urang kadang-kadang tengah geduk-duk bak kada gopi tengah cerita lagi ban-bannya kejadian daerah kamu ini. Bak kada gopi tengah geduk-duk tengah pegah haba. Rubah ada kursi, red batu semen, meninggal. Tengah geku tengah geku mukoh, tengah gejak oblang, meninggal. Kita nyohana mampu untuk mengelak yang namanya maut. Reman tak leng tuku, ada bereman tetap wajib meninggal. Cuman tak usahakan meninggal baik sampai meninggal dalam keadaan konyol. Nyo yang parah. Sehingga Imam Al-Ghazali gebi bayangan kepada katanya. Artinya, gebi tanda-tanda di saat manusia itu akan berhadapan dengan maut. Karena kematian itu merupakan suatu hal yang pasti. Gebi tanda-tanda Imam Al-Ghazali. Di antara tanda-tanda akan truh yang namanya maut itu menjemput kita. Nah, nambah tanda kepada Imam Al-Ghazali. Nambah tanda akan menimpa, akan truk bak ketanyo, yang mana nambah tanda tersebut terjadi setelah asar. Kan bengah, kan malam, kan ceuro. Pajan sit, leh sembahyang asar kejadian. Nambah tanda, menyenambah tandanya katruk urung si yang berbahagia. Bekli na rencana long kuna ablo lampuh sawit. Bekli na rencana long kuna peluah nehun. Bekli dah rencana lung kuna ablo blang menduan alih tu. Tanda yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sertuh urau sebelum hari kematian, kejadiannya setelah asar. Dia sembahyang asar. Putra teguh kejadian ji, putra teguh tanda yang pertamanya. Ya, tanda yang pertama mulai ujung ok hingga ujung kaki merasa gemetar, menggigil. Lih asa, hana trip kejadiannya hanya sekejap sagai. Leureung kadang anggap itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Karena kurang fit atau karena kondisi cuaca. Padahal itu sudah ada tanda-tanda untuk kematian. Sertuh uroyan. Di saat tandanya kana, maka untuk sertuh urau kehidupan gedanyo kabih di atas permukaan bumi. Kejadian ji leh asa. Setelah 100 hari, tanda yang kedua, ped pelahuro sebelum kematian. Pelahuro sebelum kematian, tanda yang kedua, bak pusat sudah mulai berdenyut. Bak pusat. Gliyung ka mulai klau mia bahasa Aceh, berdengung secara terus menerus. Kan siro dua urau, terus padu-padu puro kadang gliyung ka mulai klau. Maka urusi yang berbahagia. Bila tandanya kana badanya dan katruk badanya, lung rasa bekli tak sia-siakan waktu, tabah wate bak tempat yang hana perle. Pelahuro sebelum datangnya hari kematian. Nyen bak pusat kamu mulai gemetar. Gliyung deh kamu mulai dengung, kamu mulai klau bacuk-bacuk. Maka yang kaji puto. Kajet puto dengan perintah Allah, kajet dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiban tengku cara tak puto.
laksanakan ibadah, tingkatkan ketakwaan. Perintah Allah jangan pernah ditinggalkan, larangan Allah wajib ditinggalkan. Tunggu ulang rumah ku kotong masjid menasah berdampingan rumah lung menasah ngendaya ban ku buka pintu langsung tumbuh udaya. Kau pasti di saat to rumah dengan masjid kita nyoto dengan Tuhan? Belum tentu. Malaysia dengu najio hana. Jakarta dengu najio tidak. Amerika dengu najio hana. Cina dengu najio hana jio. Bukti ji truk taja u Cina, truk taja u Amerika, truk taja u Arab Saudi, truk taja u Malaysia. Rumah berdampingan dengan menasah, rumah mekeke dengan masjid, han truk taja nyan kehnyan yang jiuh yang sesungguhnya. Samping masjid rumah, samping menasah rumah, hana truk, hana jiuh Malaysia be, hana jiuh Amerika be, jiuh tat menasah, jiuh tat masjid, jiuh tat pesantren. Bukti ji hana truk taja, walau hanya 2 buah langkah telingke tumbuh menasah, tumbuh masjid, tapi hakikatnya kenyataan tidak ada. Sama dengan Amerika hana jiuh, Malaysia hana jiuh, dayahnya jiuh yang ngebebut. Masjidnya mantang jiuh bak tanya, walau rumah berdampingan dengan masjid. Yang sesungguhnya jiuh kan pada lahir, pada batin. Maka yang tak iktibar jiuhnya adalah pada lahir. Sesungguhnya han mungkin urung wate disah bengih, gemepaki, gemerea-rea su wate bengih. Antara si ang si B wate bengih ke mekeke idang, berhadapan idang. I musuh cukup raya-raya, itu menak obebebut. Karena jauh tat idang 2 sehingga itu menak beberaya. I musuh druk bagi deh. Bukan. Mepak-pak ubah hidup mati idang 2. Apakah si musuh raya? Nah, sesungguhnya mereka jauh antara si A-nya dengan si B pada hatinya. Bak lahir sagai to 2. Menye peduk palit kenang palit si B. Peduk palit si B kenang bak si A. Buah hidup mepeh-peh 2. Tapi hakikatnya mereka itu jauh. Makanya di saat orang bengeh pakan raya su. Hana kak Musa pakon kapuhan elu. Hana kak Musa orang bengeh. Itu menak Musa lop. Ubeberia ke Musa. Menandakan jauh antara si A dengan si B-nya. Walaupun idang metoto. Maka menyetandanya karena orang si bekle sia-sia, bekle bah-bah wate. Dan baru tanda yang kedua. Tanda yang kedua. 7 uro segalam hari kematian. 7 uro segalam uroha. Juga kejadiannya setelah asar. Dia sembahyang asar. Kebiasaan katanya sakit. Sakit dia menyebarkan buah ada baju. Walaupun ibi ubat secara makan tapi hana mampu, han tak telan yang makanan. Tapi sakit kalinya nampak aja berbeda. Selera makan meningkat. Padahal tidak teman menyebarkan haid yang teman, tapi hurunya payah tamah bu, nyamban kondisi sakit yang menandakan bahawa itu 7 hari sebelum datangnya hari kematian. Maka orang silong yang berbahagia. Getanya, kata yakin bahawa matinya adalah suatu hal yang pasti dan hana ragu dan membajut karena katanya orang yang Islam juga orang yang beriman. Yakin nih katanya, tetapi karena syaitan yang ditipu daya sehingga dia katanya yang tepeh, yang terganggu, yang meleset buat gara-gara dihu le iblis laknatillah yan.
Di saat perintah Allah Subhanahu wa taala dibubut bak katanya. Itanyo kadang-kadang mantang tak cek-cek, mantang tak fikir-fikir. Boleh yang dibubutnya atas-atasat go sang-sang. Sembahyang umpama. Limang bahwate sembahyang. Tip uro hanatam libur, hantam pre, hantam diskon sembahyang. Seolah-olah wate sembahyang yang diperintah di Allah Subhanahu wa taala sang-sang untuk Allah. Padahal yang sesungguhnya di balik perintah itu, getanyo yang laksanakan amal kebaikan, dan hikmah di balik perintah itu juga manusia sendiri itu yang rasakan. Nah perlu sukses, nah sembahyang. Nah perlu tunggu bahagia, nah sembahyang kuncinya. Nah perlu tunggu ronbu berhasil dalam kehidupan dunia dan akhirat, nah sembahyang kunci. Maka sesungguhnya salat itu yang Allah perintahkan kepada manusia bukan hanya sebatas perintah. Di balik perintah itu ada hikmah yang sangat dahsyat, di mana manusia tersebut di saat hikmah itu kadang-kadang belum bisa dipahami, kadang-kadang merasa bosan, merasa malas. Inilah pentingnya ilmu agama.